Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kita semua ada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan lanjutkan ceritanya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like terlebih dahulu. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Gas. Bab 1149 sampai bab 1152, Li Fugui langsung memimpin sekte Tiangang ke desa Xiaoxi. Namun pertanyaannya adalah, apa yang harus dilakukan selanjutnya? Berdasarkan pemahamannya tentang pemimpin sekte Tiangang, perkataan Li Fugui yang tiba-tiba mungkin akan membuat lelaki tua itu kencing darah. Jika mereka berbicara baik-baik satu sama lain, mungkin akan terjadi konflik di kemudian hari. Melalui game ke-6 dan Yuxu Guan, tidak menutup kemungkinan keduanya bisa mengubah permusuhan menjadi persahabatan. Namun kini tampaknya mustahil bagi kedua belah pihak untuk berjabat tangan dan berdamai. Pikirkan ini, ketika Chang Sun Sanyang melihat Li Fugui mengulurkan tangannya, dia meraih lengan Li Fugui. Setelah dia berdiri, kakinya menjadi lemah, dan dia duduk di kursi batu di sebelahnya. Kemudian dia berkata kepada Li Fugui dengan serius, "Tuan, saya memberitahumu sesuatu. Jangan marah. Aku tidak tahu apakah kamu masih muda dan sombong, atau apakah kamu ceroboh. Saat melakukan sesuatu, yang terbaik adalah memberikan jalan keluar bagi dirimu sendiri. Aku tahu kamu punya hubungan pribadi dengan Yu Suguan di Biro ke-6. Ya, tapi pertarungan antar sekte tidak sesederhana yang kamu kira. Aku membesarkanmu. Kupikir kamu akan sopan dan bertanya tentang keberadaan Rongrong. Tapi aku tidak pernah menyangka itu kamu akan memiliki temperamen yang begitu panas." Leng Buding mengucapkan kata-kata ini kepada pemimpin sekte Tiangang. Apalagi sekte Tiangang, diperkirakan sekte manapun di dunia akan merasa malu jika diancam seperti ini olehmu. Dalam hal ini, coba saya lihat, kali ini pasti akan ada pertempuran sengit antara Anda dan sekte Tiangang. Li Fugui masih memiliki senyum lembut di wajahnya. Dia tersenyum pada Chang Sun Sanyang dan berkata, "Apakah mungkin untuk menghancurkan sekte Tiangang? Bagus kan? Saat itu Lembah Baihua akan bisa langsung mencapai kondisi puncak masa lalu dalam waktu kurang dari sebulan." Chang Sun Sanyang tertawa marah. Dia menoleh, menatap Li Fugui, merenung sejenak, lalu berkata sambil tersenyum, "Baiklah guru. Sepertinya Anda benar-benar berencana untuk menjatuhkan game ke-6 dan kuil Yuxu. Tetapi dalam hal kekuatan, di sana adalah Biro ke-6 dan Yuxu Guan juga mungkin membantu dan merusak para sekte Tiangang. Tapi saya khawatir selama periode ini, sekte lain akan duduk di gunung dan mengawasi harimau. Dan setelah kita bertarung dengan mereka, sekte-sekte ini akan mengambil kesempatan untuk menyerang kita. Mari kita mulai." Kekhawatiran Chang Sun Sanyang bukannya tidak masuk akal. Li Fugui secara alami mengetahui hal ini, jadi setelah Chang Sun Sanyang mengatakan ini, Li Fugui hanya tersenyum misterius dan berkata, "Sanyang, karena kamu bisa memikirkan hal ini, tidak bisakah master dari sekte Tiangang tidak memikirkan hal ini?" Chang Sun Sanyang sekali lagi tercengang. Setelah menjilat bibirnya yang kering, dia menatap Li Fugui, terdiam beberapa saat, lalu berkata dengan heran, "Aku mengerti, maksudmu adalah, meskipun..." Sun Sanyang tidak mengucapkan kata-kata berikut, Li Fugui juga berkata ketahuilah apa yang akan dia katakan. Setelah mengangguk dan tersenyum, Li Fugui berkata sambil tersenyum, "Ayo pergi. Ini sudah larut, saya akan istirahat malam setelah turun gunung. Saya harus kembali besok pagi. Oh, saya berencana untuk membawa seseorang bersamaku ketika aku pergi." Chang Sun Sanyang bertanya, "Apakah itu Ah Feng?" Li Fugui mengangguk dan berkata, "Ya, bagaimana kamu tahu?" Chang Sun Sanyang tersenyum dan berkata, "Satu-satunya murid Lembah Baihua kami yang bisa melakukannya yang sekarang adalah Ah Feng. Aku cukup memahaminya, dan jika aku berkencan denganmu, aku bisa membantumu." Setelah mendengar ini, Li Fugui mengangguk sambil tersenyum dan berkata, "Ya, saya juga menyukai ini tentang dia.
Setelah masalah ini diselesaikan, saya akan meluangkan waktu untuk membawa murid-murid kami dari lembah Baihua ke desa Xiaoxi kami. Saya akan memperlakukan Anda dengan baik kalau begitu. Larut malam, mereka berdua berjalan menuruni gunung, mengobrol satu sama lain. Sekte Tiangang berjarak ribuan mil jauhnya, di aula utama sekte. Pemimpin sekte sangat marah, dan 20 dari 36 utusan bintang dari sekte Tiangang muncul. Wu Xi, murid tertua dari pemimpin sekte, berdiri dengan hormat di samping pemimpin sekte. Di antara penonton, Tian Kui, sebagai bos dari utusan bintang 36, berkata terus terang di depan Master Sekte, "Master Sekte, menurut pendapat bawahan saya, hal semacam ini tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Jadi saya akan langsung mengirim utusan bintang 2 untuk menghancurkannya. Itu saja. Anda tidak perlu marah." Dia baru saja selesai berbicara. Wu Xi melangkah maju terlebih dahulu, berlutut di tanah dan berkata, "Tuan, biarkan murid itu memimpin utusan 2 bintang untuk memenggal kepala anak ini, dan kemudian mengganti kepala babi sebagai hewan untuk dikorbankan ke langit dan bumi di perayaan pernikahan saya." Setelah mendengar ini, Master Sekte berkata, dia mengerutkan kening, melambaikan tangannya, dan berkata kepada Wu Xi, "Kamu bangun dulu, saya telah memutuskan untuk memberi kamu 10 hari untuk pergi ke selatan sungai Yangtze dan memimpin utusan bintang 3 Tianbao, Tian Qiao, dan Tian Wei ke sungai, desa, potong kepala orang ini." Wu Xi mendengar ini dan segera melangkah maju untuk menerima perintah. Kata-kata itu mewakili Li Fugui. Setelah istirahat malam yang sederhana, dia berangkat keesokan paginya di bawah pengawalan Chang Sun Sanyang dan murid-murid lembah Baihua. Keluar dari gerbang lembah Baihua, Li Fugui berbalik dan tersenyum pada cucu tertuanya Sanyang. "Sanyang, setelah saya pergi, saya meminta para murid di lembah untuk berkonsentrasi pada latihan mereka. Di masa depan, dengan berkah cairan spiritual, pohon Tuan pasti akan menjadi mampu mekar banyak bunga. Juga, jangan segan berpisah dengan bunga Tuan. Itu adalah benda mati dan tidak berpengaruh. Bahkan jika kamu menyimpannya, itu tidak akan meningkatkan kekuatan Baihua secara signifikan. Lembah, selama benda berharga apapun digunakan di tempat yang tepat, efeknya akan lebih besar, lebih baik." Setelah mendengar ini, Chang Sun Sanyang mengangguk dengan hormat dan berkata, "Saya mengerti, Guru. Anda harus berhati-hati saat pergi kali ini. Sekte Tiangang mungkin menemukanmu dalam 10 hari. Li Fugui mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Aku tahu, kamu masuk. Jangan suruh aku pergi." Dia baru saja selesai berbicara. Semua murid di lembah Baihua berlutut di tanah dan berteriak bersama, "Kirimkan aku kepada guru." Pada saat ini, Chang Sun Sanyang memikirkan hal lain dan buru-buru mendatangi Chang Sun Feng. "Afeng, saya harus menghormati gurumu, dan, jika terjadi sesuatu, saya ingin belajar dari gurumu, Lo." Chang Sun Sanyang sebenarnya bisa melihat bahwa perkembangan masa depan orang-orang seperti Li Fugui pasti tidak akan terbatas pada tempat asalnya, lembah Baihua. Orang ini akan melakukan hal-hal besar, meski kini ia telah menjadi pemilik lembah Baihua. Namun itu hanya sebatas nama saja, dan keseluruhan pengelola lembah Baihua tetaplah dirinya sendiri. Namun kini seiring bertambahnya usia, saya tidak tahu kapan kecelakaan akan terjadi dan saya akan mati. Jika dia meninggal dan murid lain tidak dapat mempercayakan tanggung jawab penting kepadanya, dia hanya dapat membiarkan Chang Sun Feng untuk sementara menggunakan hak guru lembah. Mungkin ini juga yang menjadi alasan Li Fugui memilih membiarkan Chang Sun Feng mengikutinya. Zhang Sun Feng secara alami menebak ini. Menghadapi instruksi tuannya, matanya berkaca-kaca dan dia mengangguk dengan cepat dan berkata, "Baiklah, Tuan, saya mengerti." Setelah perpisahan singkat, Li Fugui melirik ke arah lembah yang dalam dan hendak menggunakan energinya untuk terbang keluar. Dia tidak ingin menoleh. Ketika dia melihat Hua Duo dan Yu Zhen, dia merasa tidak bisa berkata-kata. Dia dan Chang Sun Feng bisa terbang.
namun kedua gadis ini tidak dapat berfungsi dengan baik selama periode ini. Tanpa restu vitalitas, diperkirakan keduanya hanya mampu melompat 2 atau 3 meter meski berusaha sekuat tenaga untuk melompat ke depan. Yu Zhen dan Hua Duo secara alami memahami maksud mata Li Fugui. Mereka mendatangi Li Fugui dan berjalan ke depan. Setelah berjalan jauh, Hua Duo berbalik dan berkata dengan marah, "Mengapa kamu masih berdiri di sana? Ayo, apakah kamu ingin terbang?" Yu Zhen mengatakan ini si terkekeh dan berkata, "Tidak apa-apa, jika dia cukup kuat, dia bisa terbang dengan kita berdua di punggungnya." Li Fugui tersenyum pahit dan berkata kepada Chang Sun Feng di sebelahnya, "Ayo pergi, memimpin jalan." Chang Sun Feng buru-buru dia mengangguk, berjalan di depan, dan memimpin semua orang mengambil jalan pintas keluar dari gunung. Katanya jalan pintas, tapi nyatanya saya berjalan dengan 2 kaki, dan jaraknya tidak pendek sama sekali. Tunggu sampai sore. Semua orang keluar dari Gunung Baihua dan berdiri di pinggir jalan. Li Fugui mengeluarkan ponselnya dan memanggil pengemudi. Namun kali ini, yang mengejutkan Li Fugui adalah pengemudinya tidak menjawab telepon. Lihat situasi ini, Li Fugui memiliki firasat buruk di hatinya. Dia memikirkannya dan menelepon untuk kedua kalinya. Kali ini, telepon berdering selama 30 detik penuh sebelum pihak lain menjawab panggilan tersebut. Tapi kalimat pertama adalah, "Tuan Li, saya mungkin tidak bisa datang. Anda bisa memikirkan cara untuk datang ke sini sendiri." Ketika Li Fugui mendengar ini, dia hampir pingsan. Dia berkata tanpa daya, "Saudaraku, apakah kamu bercanda? Bukankah kamu mengatakannya terakhir kali?" Sebelum Li Fugui selesai berbicara, pengemudi itu berkata tanpa daya, "Tuan Li, kamu mungkin tidak tahu, silakan pergi." Malam grup sit, perubahan besar terjadi, ketua kami secara tidak sengaja jatuh dari gedung dan meninggal. Dalam 2 hari terakhir, kelompok sedang dalam proses memilih ketua, helikopter kelompok dikirim, dan ketua membutuhkan untuk mengangguk persetujuannya, tetapi ketuanya belum dipilih. Jika saya membuka pekerjaan tanpa izin, tidak masalah apakah saya dapat mempertahankan pekerjaan ini atau tidak. Saya khawatir hidup saya akan hilang. Setelah mendengar ini kata-kata itu, Li Fugui tercengang. Matanya melebar dan dia bertanya dengan tergesa-gesa, "Apa katamu? Mati? Bagaimana dia bisa mati begitu cepat?" Meskipun Li Fugui mengira Zhang Deji mungkin mengalami kecelakaan ketika dia meninggalkan kota Baihua, dia tidak menduganya. Apa itu yang mengejutkan adalah kecelakaan pihak lain terjadi begitu cepat. Dia baru berada di lembah Baihua kurang dari 3 hari. Apakah Zhang De tiba-tiba mengalami kecelakaan dan jatuh hingga meninggal? Bagaimana ini bisa disebut kecelakaan? Jelas sekali dia dibunuh oleh seseorang. Adapun siapa orang itu, Li Fugui mengetahuinya tanpa berpikir. Itu 100% Murong Yue. Tapi saat ini, bertanya pada anak laki-laki di ujung telepon itu sia-sia. Pihak lain pasti tidak mengetahui situasi spesifiknya. Pikirkan sejenak, Li Fugui dengan serius memperingatkan pengemudi itu, "Saudaraku, saya ingin merepotkan Anda dengan sesuatu. Jangan beritahu siapapun tentang panggilan telepon yang saya lakukan kepada Anda hari ini." Sopir itu menghela nafas dan berkata perlahan, "Jangan khawatir, Tuan Li, aku tidak akan memberitahumu." Oh, selain itu. Pada titik ini, pengemudi berhenti lagi. Li Fugui bertanya dengan rasa ingin tahu. "Apalagi, jika ada yang ingin Anda katakan, katakan saja. Jangan khawatir." Sopir itu kemudian berkata perlahan, "Juga, saya mendengar seseorang berkata bahwa ketua kita mungkin telah dibunuh." Li Fugui tidak mempublikasikan apapun. Pendapat saya sendiri adalah bahwa saya baru saja memperingatkan pengemudi dengan serius. Jangan mengatakan omong kosong, jika tidak, masalah akan datang dari mulut Anda. Sopir itu mengucapkan terima kasih dan kemudian menutup telepon. Setelah Hua Duo dan Yu Zhen melihat beberapa perubahan pada ekspresi wajah Li Fugui, Yu Zhen memimpin dan bertanya, "Fugui, apa yang terjadi?"
Li Fugui menghela nafas. Dengan senyum pahit di bibirnya, dan datang ke pinggir jalan, dia melihat kiri dan kanan jalan dan melihat tidak banyak kendaraan di jalan ini, maka dia berbisik, "Haha, kami takut harus mencari mobil untuk lewat." Zhang De jatuh hingga tewas pada malam kami berangkat. Sekarang grup Sid berada dalam kekacauan, sepanci bubur. Mendengar ini, Hua Duo terkejut. Dibandingkan dengan Yu Zhen, dia lebih tahu seberapa besar pengaruh Sid Group terhadap hal di atas. Jika grup Sid menderita pukulan berat karena kematian Zhang De, saya khawatir seluruh tentara utara akan terkena dampaknya yang besar. Memikirkan hal ini, Hua Duo buru-buru mendekati Li Fugui, meraih lengan Li Fugui, dan bertanya dengan tidak percaya, "Apa katamu, Zhang De sudah mati? Bagaimana ini mungkin? Bukankah Zhang De berencana pergi ke keluarga Murong ketika kami pergi, sebelum?" Hua Duo selesai berbicara, ponselnya berdering. Mendengar nada dering ponselnya, Hua Duo segera mengeluarkan ponselnya. Begitu panggilan tersambung, Sister Ming berkata dengan marah di ujung telepon yang lain, "Apa yang terjadi? Mengapa saya tidak bisa menelepon Anda dan Li Fugui sepanjang waktu? Apakah kamu tahu apa yang terjadi dengan kota Baihua?" Menghadapi tuduhan itu, Hua Duo tidak menjelaskan, tetapi hanya berkata, "Maaf, Saudari Ming, ini salah kami." Hua Duo baru saja selesai berbicara. Li Fugui mengambil teleponnya, menatap Hua Duo dengan marah, dan berkata, "Apa salah kami? Tidak ada sinyal di sana. Jadi bisakah kami disalahkan?" Setelah Li Fugui mengatakan ini, Sister Ming secara alami terdengar. Dia juga tahu bahwa Li Fugui pasti masih bingung dengan apa yang terjadi di kota Baihua 2 hari lalu. Pikirkan ini, Saudari Ming menahan rasa tidak senangnya untuk saat ini. Tetapi dia ingin mendengar apa lagi yang dikatakan anak laki-laki ini. Setelah menerima telepon, Li Fugui berkata terus terang kepada Saudari Ming, "Saudari Ming, kami sekarang sedang menunggu pemrosesan dari kantor pusat. Apakah Anda berencana memecat kami, atau Anda bermaksud mencekik kami dengan tali?" Saudari Ming tidak bisa berkata-kata dan marah. Dia berkata, "Apa, Anda melakukan kesalahan? Kami akan menanganinya dari atas. Apakah Anda tidak yakin?" Li Fugui tersenyum dan berkata, "Saya yakin. Tentu saja. Bukankah saya bertanya kepada Anda apa rencanamu dengan kami?" Saudari Ming mengucapkan kata demi kata. Dia berkata, "Bukan urusanku bagaimana menghadapinya. Tetapi sekarang aku dapat memberitahumu dengan sangat serius bahwa setelah pertemuan di kantor pusat, itu baru saja diputuskan bahwa mulai hari ini, Anda akan menjadi kapten tim kedua, dan Hua Duo akan menjadi wakil kapten, untuk membantu Anda menyelesaikan semua tugas tim kedua." Begitu. Dia selesai berbicara, Li Fugui berkata sambil tersenyum, "Tidak, saya tidak ingin menjadi kapten tanpa menjadi kapten. Ini dia. Saya biasanya berlari ke sana kemari, dan tidak mungkin saya berjalan ke sana. Saya akan menjawab panggilan Anda kapan saja waktu. Lagi pula, saya tidak suka diatur, apalagi ditahan. Jika memungkinkan, bisakah Anda memecat saya secara langsung?" "Oh, dan Hua Duo, pecat dia juga, Bar." "Haha, kali ini saya datang ke pasar Baihua. Saya menemukan tempat yang bagus untuk pensiun. Biar saya ceritakan tentang tempat itu. Halamannya penuh dengan bunga, wanginya melimpah. 4 musim seperti musim semi, dan pemandangannya indah. Saya suka di sana, dan Duo juga saya suka di sana, dan kami berdua sepakat untuk tinggal di sana sebagai sepasang dewa dan dewa, memetik krisan di bawah pagar timur, bersantai melihat pegunungan Nanshan, kehidupan pastoral. Tapi ini adalah apa yang selalu saya rindukan." Li Fugui terus berbicara. Sampai dia selesai berbicara, Sister Ming masih diam saja. Li Fugui memegang telepon dan hendak melanjutkan pembicaraan, tetapi Hua Duo buru-buru berkata, "Li Fugui, tutup mulut. Saudari Ming pasti punya sesuatu yang besar untuk diberitahukan kepada kita." Li Fugui tidak peduli dengan apa yang dikatakan Hua Duo. Dia segera pergi dan terus berkata kepada Saudari Ming,
Saudari Ming. Apakah Anda mendengar apa yang saya katakan? Selain itu, saya juga ingin menasihati Anda. Jika Anda ingin saya melihat sutradara seperti apa yang bukan sutradara, Anda seharusnya mengundurkan diri saja. Kamu lelah setiap hari. Kamu harus bekerja keras. Apakah kamu pikir kamu baik-baik saja? Kalau tidak, jika kamu datang ke tempatku, tidak ada masalah dalam mendukungmu dengan uang yang aku miliki sekarang. Kamu pikirkan baik-baik, aku akan memberimu waktu pikirkan baik-baik. Dia menunggu sampai Li Fugui selesai berbicara. Saudari Ming hanya mencibir dan bertanya pada Li Fugui, apakah kamu sudah selesai? Li Fugui mengangguk dan berkata dengan serius, sudah selesai, apakah kamu sudah memikirkannya? Saudari Ming langsung mengaktifkan mode mengamuk dan memarahi dengan keras. Dia berkata, Li Fugui, apakah kamu termasuk sesuatu, bajingan? Biar ku beritahu, jangan fasih di depanku. Jangan berpikir bahwa hanya karena kamu tahu cara mengolah teknologi ramuan, kamu bisa mendominasi dunia. Saya merekrut Anda untuk bergabung dengan No dalam 6 pertandingan. Saya ingin Anda mengabdi pada negara, bukan menjadi hooligan. Saya beritahu Anda, beri saya sikap yang lebih benar. Jika tidak, jika Anda benar-benar membuat saya marah, percaya atau tidak, aku bisa membiarkanmu berbaring di depan kakekmu. Dengarkan ini, jantung Li Fugui berdetak kencang. Dia tidak menyangka bahwa dia ingin membuat Suster Ming marah, tetapi dia tidak menyangka akan membuat wanita jalang ini kesal. Pikirkan ini, Li Fugui bertanya dengan santai, apakah kamu marah? Bukan seperti itu, aku. Tanpa diduga, Saudari Ming tidak memberi kesempatan pada Li Fugui untuk berbicara. Sebelum Li Fugui selesai berbicara, dia memarahi dengan suara dingin. Kamu memberi, aku akan diam dan menunggu sampai aku menyelesaikan apa yang aku katakan. Kamu tidak tahu berapa banyak orang yang bisa masuk di ronde ke-6. Dan kamu adalah satu-satunya anggota resmi yang melanggar peraturan dan merekrut kami sejak pembentukan putaran ke-6. Selain itu, Anda ditunjuk sebagai wakil kapten ketika Anda pertama kali masuk, dan sekarang Anda ditunjuk sebagai kapten penuh. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Izinkan saya memberitahu Anda, jika Anda tidak, saya tidak menghargai kesempatan ini. Saya akan segera mengambilnya kembali. Li Fugui tidak bodoh. Dia juga mengetahui situasinya saat ini. Apalagi sekarang dia adalah penguasa lembah-lembah Baihua dan telah benar-benar putus dengan Sekte Tiangang. Tanpa dukungan game ke-6, dia mungkin mendapat masalah. Oke, kamu luar biasa, saya menyerah. Tetapi saya tidak bisa memegang posisi kapten. Jadi mari kita terus membiarkan Kapten Hua terus menjadi kapten. Mendengarkan Li Fugui mengatakan ini, Sister Ming merasa sedikit lebih santai, dan bahkan sedikit sombong. Diam-diam mengira aku telah berbalik melawanmu. Aku bisa membiarkanmu memasuki game ke-6, tapi aku tidak bisa mengendalikanmu lagi. Sambil berpikir seperti ini, Sister Ming berkata terus terang, saya tidak memiliki keputusan akhir mengenai masalah ini sendirian, dan Wakil Direktur Sun juga sangat mendukung. Anda adalah orang yang cerdas. Anda memahami beberapa hal tanpa saya mengatakannya. Li otak Fugui bekerja dengan cepat, dan dia segera sadar. Wakil Direktur Sun mendukungnya sebagai kapten, yang jelas sedang menggali lubang untuknya. Di permukaan, hal itu sepertinya membuatnya mencapai level yang lebih tinggi. Namun nyatanya, hal itu membuatnya naik lebih tinggi dan jatuh lebih keras. Titik ini, Li Fugui benar. Setelah Zhang De terbunuh, pemimpin tentara utara langsung menelepon Biro ke-6. Biro ke-6 menerima perintah dari atas dan harus berusaha membantu polisi kota Baihua untuk menyelidiki masalah tersebut dan memastikan bahwa kelompok Sith dibawa ke pengadilan, tangan rakyat kita sendiri, dan kita tidak bisa membiarkan grup Sith bangkrut karena hal ini, atau membiarkan pihak luar mengendalikan grup dan mencuri rahasia internal grup. Setelah menerima perintah tersebut, beberapa wakil direktur di kantor pusat mengadakan pertemuan semalaman. Semula masalah ini akan diserahkan kepada 2 anggota tim 9 di kota Baihua untuk diselidiki.
Namun ketika beberapa wakil direktur lainnya mendengar bahwa kapten dan wakil kapten tim kedua berada di kota Baihua, mereka dengan suara bulat memutuskan untuk menyerahkan masalah tersebut kepada tim kedua. Di antara mereka, wakil direktur Sun sangat mendukung. Saudari Ming tidak tahu apa yang dipikirkan wakil direktur Sun. Bajingan ini jelas menderita kerugian besar dalam masalah kota Honghe. Jadi saat ini, dia sedang berpikir untuk memasukkan Li Fugui dan Hua Duo ke dalam banjir kota Baihua lagi. Sedangkan untuk kota Baihua, tentara utaralah yang bekerja sama dengannya. Jika masalah ini tidak ditangani dengan baik, pemimpin di sana akan marah dan dengan santai menyerang Li Fugui dengan pistol, dan kemudian dia bisa ditembak. Setelah Li Fugui memikirkan hal ini dengan jelas, dia tiba-tiba mempunyai keinginan dan bertanya kepada Saudari Ming. Saudari Ming, apakah Anda baru saja menyelidiki penyebab kematian Zhang De? Saudari Ming mengangguk dan dengan serius memperingatkan, menyelidiki penyebab kematian Zhang De adalah satu hal, kuncinya adalah membiarkan krisis Seed Group berakhir dengan aman. Sebagai perusahaan industri militer, Seed Group memiliki andil yang besar. Berdasarkan bukti yang sedang kami selidiki, kemungkinan besar ada keterlibatan pihak asing dalam masalah ini. Jadi, selama penyelidikan pada saat yang sama, kita harus mencegah grup Seed jatuh ke tangan Murong Yue dan kekuatan di belakangnya. Setelah pihak lain selesai berbicara, Li Fugui bersumpah untuk mengatakan, "Oke, Saudari Ming, jangan khawatir, masalah ini akan aku urus. Aku berjanji akan menyelidiki masalah ini secara menyeluruh, dan pada saat yang sama, aku tidak akan membiarkan grup Seed jatuh ke tangan Murong Yue, Saudari Ming." Akhirnya menunjukkan senyum bahagia dan berkata sambil tersenyum kecil, "Oke, kalau begitu tetap aman." Li Fugui setuju lagi. Nada suara Sister Ming juga sangat melembut, dan dia berkata dengan lembut, "Oke, sekarang berikan telepon ke Duo-Duo. Ada beberapa kata yang ingin saya ucapkan." Li Fugui mengangguk sambil tersenyum, dan melambai ke Hua Duo. Dahinya tertutup dengan garis hitam. Dia mendatangi Li Fugui dengan marah. Setelah mengambil teleponnya, dia berkata dengan keras kepada Li Fugui, "Li Fugui, aku akan menyelesaikan masalah denganmu nanti." Setelah itu, Hua Duo mengambil ponselnya dan dengan cepat menjelaskan, "Saudari Ming, tolong jangan salah paham. Li Fugui dan aku benar-benar tidak ada hubungannya satu sama lain. Selain itu, dia hanya berbohong. Kami tidak." Tunggu Hua Duo selesai berbicara, Saudari Ming kemudian terkikik dan berkata, "Oke, apakah saya masih belum jelas siapa Anda? Ada yang ingin saya informasikan sebelumnya. Posisi tim kedua akan diubah. Anda akan tetap menjabat sebagai wakil kapten. Biarkan saya Li Fugui akan menjabat sebagai kapten. Jangan membebani Anda secara mental. Administrasi umum telah membuat pengaturan ini dengan tujuan untuk menyesuaikan kembali posisi dari waktu ke waktu. Administrasi umum juga akan menghadapi penyesuaian pekerjaan. Di saat itu, saya akan mencoba membuat Anda bekerja langsung di administrasi umum." Qi Kuai Kui Xiao. Hua Duo langsung menyetujui hal ini. Faktanya, dia juga tahu bahwa dengan kekuatannya sendiri, menjadi kapten berada di luar kemampuannya. Jika bukan karena penghargaan Sister Ming dan dukungan keluarganya, dia tidak akan bisa menjadi kapten, apalagi wakil kapten, apalagi peran sebelumnya sebagai kapten diberikan kepadanya oleh Li Fugui. Membuat perubahan seperti itu sekarang secara alami berada dalam jangkauannya yang dapat diterima. Sambil berpikir seperti ini dalam pikiranku, Hua Duo tersenyum bahagia dan berkata, "Hehe, meskipun kamu tidak mengatakannya kali ini, aku akan mengajukan permintaan ini. Kamu tidak tahu, sejak aku menjadi kapten, aku hampir mengucapkan selamat tinggal pada lollipop Ming Ming." Kakak perempuanku langsung tertawa dan berkata dengan marah, "Dasar gadis sialan, apa hubungannya menjadi kapten denganmu makan lollipop?" Hua Duo berkata sambil tersenyum, "Tentu saja, sebagai kapten, aku tidak bisa menahannya setiap hari. Bisakah kamu menjilat permen lollipopnya?" Sister Ming tersenyum, mengubah nada suaranya,
dan memperingatkan dengan serius. Oke, mari kita mulai bisnis. Apa yang harus kamu lakukan kali ini lebih bertanggung jawab daripada apapun sebelumnya. Ingat ini, pada premis untuk melindungi keselamatan Anda sendiri. Anda tidak boleh membiarkan kekuatan eksternal mengambil rahasia inti grup SEED. Selain itu, jika ada keadaan darurat, silakan hubungi saya secara langsung. Tanggung jawab grup SEED akan berubah, dan Anda akan lega. 3 kata terakhir ini sudah menunjukkan sikap administrasi umum. Tidak perlu berpikir. Sister Ming berharap Hua Duo dapat bergabung dengan grup SEED dan mengendalikan situasi secara keseluruhan. Hua Duo sedikit mengernyit dan melihat Li Fugui mengobrol dengan Yu Zhen di sampingnya. Dia berjalan beberapa langkah, merendahkan suaranya dan bertanya pada Saudari Ming. Saudari Ming, apa maksudmu? Saudari Ming berkata terus terang. Apakah kamu tidak benar-benar tahu apa maksudku? Hua Duo berkata ragu-ragu, tapi Fugui. Saudari Ming berkata dengan santai, jika kamu tidak ingin anak ini mengganggumu lagi di masa depan, bekerjalah lebih keras. Oke, kamu harus pergi ke Baihua kota cepat, juga, jangan menghubungi orang-orang dari tim 9 untuk saat ini. Bagaimana menyelidiki masalah ini? Anda dan Li Fugui akan menemukan cara. Yang lainnya adalah Departemen Kepolisian Kota Baihua. Reputasi Motian sebelumnya cukup bagus, kita bisa menyelidikinya. Saudari Ming dapat mengucapkan 2 kata ini, yang sudah menunjukkan bahwa dia ingin Motian bergabung dalam game ke-6. Faktanya, Hua Duo bisa memahami hal ini, karena masalah terjadi di dalam biro ke-6, tidak hanya Saudari Ming yang dengan panik membina rakyatnya sendiri. Tetapi semua wakil direktur di biro tersebut juga mengembangkan kekuatan mereka sendiri. Baiklah Saudari Ming, saya tahu apa yang harus saya lakukan. Setelah menutup telepon, Hua Duo meletakkan teleponnya dan mendatangi Li Fugui. Hua Duo memelototi Li Fugui. Li Fugui, berhati-hatilah dengan apa yang Anda katakan di masa depan, Li Fugui memasukkan tangannya ke dalam saku, sepertinya tidak tahu apa lawannya. Sengaja berpura-pura menjadi bos sambil menatap bunga. Gadis penjual bunga, kenapa kamu bicara, aku pemimpinnya sekarang, dan kamu wakilnya. Harap perhatikan apa yang kamu katakan, atau aku akan mengalahkanmu, lihat. Senyum tak tahu malu muncul di bibir Li Fugui. Hua Duo dengan cepat menutupi punggungnya dengan tangannya dan berkata dengan marah, Li Fugui, perlakukan saja dirimu sebagai manusia. Li Fugui tersenyum dan berkata dengan tenang, saya selalu menjadi manusia. Haha, oke, aku tidak akan menggodamu lagi. Apa yang telah diatur oleh Suster Ming untukmu? Dengan mengatakan itu, Li Fugui mulai bernyanyi. Hua Duo tidak mau memberitahu Li Fugui apa yang dikatakan Saudari Ming kepadanya. Dia memelototi Li Fugui dan berkata dengan marah, apalagi yang bisa terjadi? Saudari Ming berkata bahwa kita harus menyelidikinya, pahami penyebab kematian Zhang De dan biarkan grup SEED mendarat dengan selamat. Menunggu Hua Duo selesai, Li Fugui memberikan pandangan khusus dan berkata kepada Hua Duo sambil setengah tersenyum, gadis Hua, kamu tidak jujur. Hati Hua Duo menegang dan dia dengan cepat mengganti topik pembicaraan. Siapa yang tidak jujur? Aku melihat kamu tidak jujur. Ayo cepat pikirkan cara, bagaimana kita bisa sampai ke pasar Baihua. Kita tidak bisa langsung terbang ke sana, kan? Li Fugui mengertakkan gigi, menghentakkan kakinya, dan berjalan begitu saja ke tengah jalan. Saat itu sebuah truk datang dengan kecepatan tinggi. Li Fugui berdiri tak bergerak di depan truk. Sopir truk mulai membunyikan klaksonnya dari kejauhan. Tapi Li Fugui tidak berniat menyerah. Dia melihat truk itu hendak menabrak Li Fugui. Untungnya truk tersebut akhirnya berhenti di jalan. Sopir truk langsung marah. Dia keluar dari mobil dan melihat ban yang berasap. Dia mengertakkan gigi dan bergegas ke Li Fugui sambil berteriak, kamu bajingan? Apakah kamu bersedia mati? Apakah kamu mencari kematian? Dasar bodoh, sialan. Sebelum pihak lain selesai berbicara, Li Fugui tiba-tiba berkata,
saya akan memberi Anda 100.000 yuan dan membawa kami ke pasar Baihua. Sopir itu marah dan mengumpat dengan keras, apa-apaan ini, beri saya 100.000 yuan, Anda tahukah Anda bahwa saya hampir membalikkan mobil saya hampir terbunuh, dan sekarang Anda memberi saya 100.000. Li Fugui tidak berbicara omong kosong. Menghidupkan telepon, dia melihat ke arah pengemudi dan berkata, ayo lakukan ini. Saya akan memberi Anda 1 juta dan membuka kode pembayarannya. Sopir itu tertegun, mulutnya setengah terbuka. Tetapi segera, dia berbalik dengan kutukan, dan berkata dengan sedikit gelisah, sial, kamu bisa bertemu orang gila di jalan. Sayang sekali. Li Fugui memandang ke pihak lain. Ketika dia hendak masuk ke dalam mobil dan pergi, dia segera mengejarnya, jangan pergi. Apa yang saya katakan itu benar. Sopir itu memelototi Li Fugui, mengerutkan kening dan berkata, persetan, jika Anda punya 1 juta, bagaimana bisa kamu tidak punya sendiri, mobil? Li Fugui meminta maaf dan berkata sambil tersenyum, bukankah saya pergi ke gunung untuk melakukan sesuatu? Selain itu, jika Anda memiliki 1 juta, Anda dapat membuka kode pembayaran di ponsel Anda, ponsel dan saya akan mentransfernya kepada Anda. Apakah kamu tidak tahu lebih baik? Sopir itu ragu-ragu sejenak dan memandang Li Fugui dengan waspada. Nak, kamu tidak mungkin menjadi perampok jalan raya, kan? Li Fugui melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa dan berkata sambil tersenyum, bagaimana bisa itu perampokan di jalan raya? Lihat itu, saya tidak sendirian. Ada 2 gadis dan seorang pria muda. Meskipun mereka adalah perampok di jalan, punya kamu pernah melihat seorang perampok yang memimpin 2 gadis lemah untuk merampok? Mendengar ini, sopir itu ragu-ragu, jadi dia mengeluarkan ponselnya, membuka kode pembayaran, dan memegang ponsel itu dengan kedua tangannya, seolah-olah dia takut Li Fugui akan merampasnya. Li Fugui tidak banyak berpikir dan hanya memindai kode QR untuk mentransfer 1 juta. Saat sopir truk benar-benar menerima 1 juta, lelaki itu tertegun sejenak. Matanya melebar dan mulutnya terbuka, sepertinya dia bisa memasukkan 2 butir telur ke dalam mulutnya. Setelah kaget, sikapnya terhadap Li Fugui pun berubah drastis. Ia segera membungkuk dan berkata dengan rendah hati, saudaraku, paman, kamu orang yang baik. Hehe, cepat, ayo masuk ke mobil. Hanya saja di dalam truk ini agak ramai, jadi tidak usah dipikirkan. Ngomong-ngomong, kita akan pergi ke pasar Baihua, kan? Aku akan memutar balik saat sudah masuk ke dalam truk, dan kita berangkat di sana sekarang. Sekarang jam 8 malam. Li Fugui dan yang lainnya akhirnya tiba di kota. Kali ini saja, mereka tidak langsung check-in ke hotel besar, melainkan memilih hotel kecil. Bersambung.